Karena semua kejahatannya, Joker alias Arthur Fleck harus mendekam di penjara. Kehidupannya di penjara benar-benar sangat suram, dan Arthur selalu diperlakukan khusus karena ia dianggap memiliki kelainan jiwa. Perhatian para sipir tidak pernah lepas darinya, dan hari ini Arthur akan dibawa bertemu dengan pengacaranya. Arthur sangat menikmati masa-masanya menghirup udara di balik dinding penjaranya. Namun saat dalam perjalanan menemui pengacaranya, perhatian Arthur teralihkan pada seorang wanita yang sedang berlatih paduan suara. Dan ternyata wanita itu merespon pandangan Arthur, lalu memberikan gestur gerakan yang membuat Arthur mendekam di penjara. Oleh pengacaranya, Arthur diarahkan untuk bertemu dengan seorang psikiater, dan obrolan mereka akan direkam. Di sini Arthur diarahkan untuk bercerita kalau ia sangat menderita dengan penyakit kejiwaan yang ia alami, sehingga hal itu bisa mempermudahnya dalam persidangan. Namun sayang, Arthur malah lebih banyak diam, padahal kesempatan seperti inilah yang bisa mempermudahnya agar lepas dari hukuman ini. Kehidupan Arthur di penjara benar-benar sangat suram. Semua orang di sini menganggapnya seperti hewan buas yang kelainan jiwa. Namun pada hari ini, Arthur mendapat kabar bahagia bahwa ia diizinkan untuk ikut paduan suara di gedung sebelah, sehingga ia bisa bertemu dengan wanita yang menarik perhatiannya, yaitu Lee Quinzel. Bahkan mereka lanjut berkenalan. Tapi perkenalan mereka sangat tidak biasa. Mereka malah saling memamerkan kejahatan apa yang sudah mereka lakukan. Dan Arthur mengatakan ia sudah menghilangkan 6 nyawa, termasuk ibunya sendiri. Bukannya takut, Lee Quinzel malah semakin tertarik dengan Arthur. Di penjara ini sering ditayangkan berita yang membahas kasus yang dilakukan oleh Arthur, dan kali ini jaksa yang menuntut Arthur memberikan tanggapannya bahwa Arthur sangat kompeten untuk diadili. Tak berkata apapun, Arthur hanya diam mendengar berita itu. Bahkan saking kesalnya, Arthur melampiaskannya dengan bernyanyi dan menari-nari di penjara. Bahkan tak jarang Arthur menangis di bawah curah hujan untuk melampiaskan emosi dalam dirinya. Arthur pun tak melewatkan kesempatan untuk menonton film bersama dengan wanita yang ia sukai di penjara ini, dan tampak Lee Quinzel sudah mulai bosan dengan pertunjukan ini dan beranjak pergi. Semua orang mengira ia akan merokok, namun Lee malah membakar beberapa kertas dan membiarkannya begitu saja, lalu kembali ke kursi penonton seolah-olah tak melakukan apapun. Barulah saat semua orang sadar api sudah semakin membesar, mereka baru berhamburan keluar, tapi tidak dengan Joker dan Lee Quinzel. Mereka malah memadu asmara dan bernyanyi bersama. Arthur alias Joker semakin jatuh cinta kepada Lee Quinzel setelah mengetahui bahwa Queen yang membakar penjara ini. Bahkan rencana mereka lebih gila lagi. Arthur dan Lee Quinzel malah ingin kabur dari penjara. Namun tentu saja mereka tak bisa merealisasikan fantasi mereka dan malah tertangkap para petugas. Sambil tertawa tak henti-henti, Arthur dibawa ke sel hukuman yang begitu sempit. Joker bersama Lee Quinzel harus dikurung dalam sel hukuman yang begitu sempit. Namun karena api asmara masih sangat membara di antara mereka, Arthur dan Lee Quinzel malah menikmati momen mereka bersama. Queen meminta Arthur untuk tetaplah menjadi Joker. Arthur merupakan seorang tahanan yang dianggap kelainan jiwa dan sudah berbuat kriminal berat. Ia harus melakukan beberapa wawancara dengan psikiater untuk membuktikan benar bahwa ia memiliki penyakit. Awalnya semua berjalan lancar. Arthur menjelaskan bahwa penyakit kejiwaannya lah yang menjadi penyebab ia berbuat kriminal. Namun pewawancara malah sengaja memancing emosi Arthur. Pujaan hatinya yang menyaksikan tayangan wawancara ini pun kesal sampai ia mengambil TV yang menayangkan wawancara itu. Hari persidangan pertama Arthur pun akan dilaksanakan. Terlihat karena gugup, Arthur hanya bisa menahan tawanya yang sering kali muncul secara tiba-tiba. Namun ada hal yang mengejutkan Arthur, bahwa ternyata banyak sekali orang yang mendukungnya. Bahkan banyak pula yang menggunakan topeng Joker sebagai bentuk perubahan dan perlawanan. Ia memasuki ruangan sidang dengan kepala tegak lalu menyapa semua wartawan. Tidak terlihat sama sekali rasa bersalah dalam diri Arthur. Saat hakim dan semua juri sudah memasuki ruang sidang, Arthur malah sempat-sempatnya bercanda dan mengatakan sedang mencari seseorang, yaitu kekasihnya. Arthur merasa gelisah menantikan kehadiran Lee Quinzel. Barulah saat Lee Quinzel datang, Joker mengeluarkan senyumannya dan fokus pada persidangan. Jaksa pun menyampaikan pandangan dan tuntutannya bahwa Arthur murni bersalah melakukan tindakan kriminal yang menghilangkan 5 nyawa. Bahkan saksi ahli pun mengatakan semua itu bukanlah didasari oleh penyakit mental. Terjadi perdebatan antara pengacara Arthur dan saksi ahli, sedangkan Arthur malah asik sendiri mencoret-coret kertas. Posisi Arthur semakin terpojok karena hakim dan saksi membacakan buku catatan Arthur yang banyak sekali isinya yang menjurus untuk berbuat kriminal. Bahkan banyak fantasi dan lelucon yang ditulis Arthur di bukunya yang menjurus ke arah kriminal juga. Selesai sidang, Lee datang menghampiri pengacara Arthur dan memprotes dirinya yang sudah membuat Arthur malah terlihat seperti pecundang. Dan Lee yakin Arthur tidaklah sakit. Ketika pengacara Arthur menemuinya, Arthur berbicara soal Lee kepadanya. Lee Quinzel ternyata bukanlah seorang kriminal seperti yang diceritakannya kepada Arthur, melainkan anak orang kaya yang menjadi volunteer di sebuah rumah sakit
sakit jiwa dan dia sebenarnya seorang tamatan psikologi. Arthur sudah dibohongi. Arthur tentu merasa dikhianati oleh Lee yang dicintainya. Mereka sempat bertemu dikala Lee mengunjungi Arthur dan Arthur yang merasa ditipu hanya menanggapi dengan sinis. Namun Lee berusaha meyakinkan Arthur ia berada di pihak Arthur dan menganggap Arthur tidak sakit jiwa seperti yang dianggap oleh orang lain. Lee Quinzel hanya ingin Arthur untuk lepas dan kembali menjadi Joker yang dikagumi banyak orang. Barulah ketika persidangan berikutnya, Arthur tak ingin lagi dibela oleh pengacaranya yang menganggap Arthur kelainan jiwa, lalu ia memecat pengacaranya di persidangan. Situasi persidangan sangat keos dan harus dihentikan. Lee Quinzel tampak sangat bangga dengan tindakan Arthur yang ingin membela dirinya sendiri tanpa dianggap orang kelainan jiwa.